Halo anak-anak kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar bersama Ibu Iis Isra Nurliani dari SDN Karangjalak 2. Kalian sudah siap belajar? Sebelumnya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dengarkan nanti dapat lebih mudah dipahami. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak hebat, mari kita mulai belajarnya ya. Bismillah, here we go. Pada kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, karakteristik lingkungan dan sumber daya alam. Yang kedua, mengapresiasi hasil karya mozaik. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, wawancara. Tujuan pembelajarannya, setelah mendengarkan penjelasan guru, yang pertama, siswa dapat menjelaskan karakteristik, ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian, siswa dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Siswa dapat menjelaskan cara menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Kita mulai yuk materinya. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Kalian lihat, di situ ada gambar ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam juga dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam dibudidayakan biasanya di peternakan. Peternakan biasanya berada di dataran tinggi. Hewan selanjutnya yaitu bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin loh anak-anak. Hewan yang ketiga adalah kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat
sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Selanjutnya adalah ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan air payau. Ada juga ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan dan sebagai ikan peliharaan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Yang pertama adalah hewan cicak. Cicak punya perekat di kaki, lidah panjang dan lengket. Cicak dapat memutuskan ekornya yang biasa disebut dengan autotomi untuk melindungi diri. Hewan yang kedua adalah kelelawar. Hidup di tempat gelap, peka terhadap bunyi pantulan. Beraktivitas di malam hari yang biasa disebut dengan hewan nokturnal. Hewan selanjutnya yaitu bunglon. Bunglon dapat merubah warna kulit sesuai dengan tempatnya yang biasa disebut dengan mimikri. Bunglon punya lidah panjang melebihi tubuhnya. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Di sini ada kolase dan juga karya seni mozaik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah membuat kolase. Pada pembelajaran kali ini, kalian juga sudah pernah membuat mozaik. Tahukah kamu apakah persamaan antara kolase dan mozaik? Persamaannya yaitu sama-sama karya seni rupa tempel. Perbedaannya yaitu mozaik bahan yang digunakan jenisnya sama, yaitu misalnya menggunakan biji-bijian, bisa biji jagung, padi, dan juga kacang hijau. Kolase perbedaannya yaitu bahan yang digunakannya boleh bermacam-macam. Misalnya daun kering, kelopak bunga, ranting, biji-bijian, atau benda apapun yang kemudian ditempel dengan pola tertentu. Mengapresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Contoh apresiasi hasil karya mozaik. Karya mozaik ini bagus dan indah. Menurut saya, karya mozaik ini akan lebih baik ditambahkan gambar hewan. Jadi, mengapresiasi hasil karya mozaik agar karya mozaiknya lebih baik lagi dan lebih indah.
Sebelumnya, kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang, kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Berikut ini merupakan format menulis laporan hasil wawancara. Pada bagian pertama, kita menuliskan latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara, seperti contoh yang ada di sini. Bagian kedua, kita tuliskan maksud dan tujuannya. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contohnya, kalian bisa lihat di sini. Dan bagian yang ketiga, yaitu topik wawancara. Kalian dapat menuliskan topik wawancara yang akan atau yang sudah kalian lakukan. Bagian selanjutnya yaitu waktu dan tempat kegiatan. Kalian dapat menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, kalian bisa menuliskan hari dan tanggalnya, kemudian waktu dilakukannya wawancara, serta tempat kalian melakukan wawancara. Bagian yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Kalian dapat menuliskan narasumber atau informasi yang kalian dapatkan diperoleh dari siapa. Itu adalah narasumber. Kemudian pewawancara, misalnya kalian yang melakukan wawancara dan hasil wawancaranya. Bagian yang keenam yaitu kesimpulan. Kalian dapat menuliskan kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu melestarikan hewan langka. Manusia wajib melestarikan hewan langka. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sini, itu adalah gambar kebun binatang Ragunan dan burung yang ternyata adalah hewan langka. Pelestarian hewan langka dapat dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Dan ketika kita melestarikan hewan langka, itu dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya berupa bahan pangan dan obat-obatan. Baiklah anak-anak, sekian saja materi kita kali ini.
Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol 5M. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.